Gak enak nih, cepetan bantu ketua naik mobil. Ketua kambuh nih buruan. Ayo masuk. Ambil obatnya buat ketua. Ketua, kamu gak bawa obat ya? You jaga ketua ya, aku beli obat dulu. Wakil Pan. Ketua kuatkan diri, tunggu aku sebentar. Ketua. Ini obat baru, ketua, tenang aja. Nenek tua sialan, biar kamu menderita. Gimana ketua, udah baik kan? Barusan aku mau bilang ke Wakil Pan aku bawa obat, tapi dia larinya kenceng banget. Masuk, duduk dulu. Wakil Pan ini orang penting. Kalau suatu hari aku tiba-tiba mati, hanya dia yang bisa ngontrol Zhao Ji. Danyan bilang, aku ini kayak Ratu Cixi. Dia itu Li Hongzhang bukan. Yuan Shikai. Aku ingat Yuan Shikai, dia kan oportunis. Terus malah jadi presiden sendiri, ambisi banget ya. Perumpamaan ini gak cocok deh. Bukan cuma aku kurang ngerti sejarah. Aku juga gak tahu perumpamaan ini benar apa enggak. Ketua udah baik kan? Wakil Pan, barusan aku mau bilang, aku sebenarnya bawa obat, tapi kamu langsung hilang. Aku panik nih ketua buat beli obat ini. Aku sampai ke 3 apotek. Terima kasih ya. You, kamu juga punya asma ya? Bukan cuma waktu aku ke rumah ketua kemarin. Ketua lagi pakai obat ini, aku pikir sekarang aku asistennya. Bawa aja buat jaga-jaga. Gak nyangka hari ini kepake, cuma kebetulan. You, kamu teliti dan perhatian. Aku atas nama ketua ngucapin terima kasih. Gak usah, ini udah seharusnya. Ayo naik mobil. Barusan badan aku gak enak, jadi gak terlalu ingat sama model rumahnya. Hansiu, kamu sudah lihat rumah contohnya belum? Sudah. Kalau begitu coba ceritakan perasaanmu. Perasaan saya ya. Presiden Direktur desain rumah contoh kita itu cukup modis dan inovatif. Didesain oleh ahli, seharusnya tidak ada masalah kan? Saya tidak menyuruhmu bicara. Saya ingin mendengar pendapatnya. Presiden Direktur saya bukan desainer, saya juga bukan profesional. Saya hanya orang biasa. Justru itu yang ingin saya dengar. Rumah kita ini memang untuk dijual ke orang biasa. Langsung saja katakan padaku, kalau saya menyuruhmu membeli, apakah kamu mau mengeluarkan uang untuk membelinya? Nona Yu, kamu bisa langsung bicara, tidak masalah, saya juga ingin mendengar pendapat anak muda. Jujur saja saya tidak akan membeli, karena warnanya terlalu gelap. Lanjutkan. Karena kalau saya membeli rumah, saya ingin mendapatkan perasaan bahagia. Karena rumah bukan hanya sekedar cangkang. Saya rasa itu adalah rumah yang bisa memberi saya kehangatan dan kebahagiaan. Warna dingin meskipun terasa didesain dengan baik, tapi membuat saya merasa dingin. Jadi tidak cocok untuk saya. Presiden Direktur saya tidak sependapat. Desain rumah contoh kita memang harus seperti ini. Baru bisa menarik perhatian pembeli. Kalau banyak orang pasti ada untungnya. Saya rasa tidak masalah. Lebih baik kita ikuti saran Hansiu. Ubah ke warna hangat. Membeli rumah berarti membeli kebahagiaan. Ini konsep baru. Kalung ini punya nama. Namanya Hati Kebahagiaan. Adalah hadiah pernikahan. Ayah Danyan dulu memberikannya padaku. Kita sudah sepakat untuk dijadikan pusaka keluarga. Saya tidak akan memakainya kecuali di momen khusus. Kamu bawa ke toko perhiasan untuk dibersihkan. Baru setelah itu pergi kerja. Baik.
Gadis ini kalau jadi menantu. Sepertinya bagus. Menir umum perhiasan di toko ini mahal sekali. Aku akan lihat ke sana. Aku sudah familiar di sini, tidak perlu khawatir soal harga. Silakan pilih saja. Menir umum. Kami sedang bersiap untuk menelepon direktur utama. Tidak menyangka kalian datang sendiri. Apa kalian sudah menemukan bahwa hati kebahagiaan yang kalian kirimkan ada masalah? Yang kamu maksud adalah hati kebahagiaan yang ayahku berikan kepada ibuku. Itu sangat penting. Benar, baru pagi ini dibawa untuk dicuci. Kami pikir Zhao adalah pelanggan lama kami. Jadi tidak memeriksa dengan teliti. Aku akui ini kesalahan kami. Tapi kami segera menemukan masalahnya. Aku benar-benar tidak tahu harus bagaimana menangani ini. Tapi cepatlah telepon ibuku. Baik, terima kasih. Bukankah kamu yang mengirimkan hati kebahagiaan itu? Tentu saja bukan. Pasti Yuhan Xiu yang mengirimkannya. Ini semua adalah tempat yang sering dikunjungi manajer umum. Harus lebih banyak tahu dan familiar. Agar tidak merasa asing saat pergi. Wakil Manajer Pan, Direktur Utama mencari Yuhan Xiu di saluran 10. Kamu yang angkat. Toko perhiasan menelepon. Bilang hati kebahagiaan yang kamu kirim pagi ada masalah. Cepatlah periksa. Baik, aku segera ke sana. Apa yang terjadi? Yuhan Xiu, kamu benar-benar mempermalukan perusahaan. Bisa-bisanya menukar perhiasan. Nona Li, sebelum kamu mengerti seluk-beluk masalah ini, mohon perhatikan kata-katamu, jangan sembarangan menuduh. Aku yang sembarangan menuduh. Lihat saja bagaimana kamu menjelaskan seluk-beluknya. Manajer tokonya bilang, itu yang mereka jual kepada almarhum direktur utama. Dan dilengkapi sertifikat GIA, kamu tahu GIA. Sertifikat penilaian perhiasan paling berwibawa di dunia. Kalung itu memang kami yang jual. Dulu saat masuk dari Hong Kong, sudah dilengkapi sertifikat. Mungkinkah ada masalah selama pengiriman? Pencuri malah berteriak maling. Kayaknya kamu merasa bersalah ya? Tunggu saja makan nasi bungkus di penjara. Sudah cukup. Jangan berantem lagi. Yuhan Xiu, kamu periksa dulu kalungnya. Apa itu yang kamu antar pagi ini? Ayo pergi. Aku memang tidak pernah belajar tentang identifikasi perhiasan. Tapi dari penampilannya, ini memang yang aku antar pagi tadi. Tapi 2 berlian ini sudah diganti. Ini ditemukan oleh teknisi baru kita. Kamu punya kecurigaan. Apa yang menarik? Kamu benar-benar punya kecurigaan. Lihat, perhiasan ini baru kamu antar pagi ini. Manajer umum. Ketika ketua memberikan perhiasan ini pagi ini, aku langsung membawanya ke toko. Jadi aku tidak tahu kalungnya bermasalah. Kamu tidak tahu siapa lagi yang tahu? Jelas-jelas kamu. Berdasarkan apa kamu bilang aku? Aku pagi ini mendapatkan perhiasan. Langsung membawanya ke toko kapan aku punya waktu untuk mengganti perhiasan. Kamu tidak bisa mikir pakai otakmu sendiri. Tapi berliannya jelas sudah diganti. Manajer Zhao, kami tidak bisa menanggung tanggung jawab ini. Kurasa kita harus melaporkannya ke polisi. Laporkan ke polisi. Tunggu dulu, untuk hal kecil seperti ini, kenapa harus melapor ke polisi? Kita bisa selesaikan sendiri lagi pula. Kalau semua orang tahu majalah dan koran pasti akan datang nyuangkrai. Bagaimana dengan citra perusahaan kita? Tidak boleh melapor ke polisi. Lalu siapa yang akan mengganti 2 berlian ini? Aku yang akan mengganti. Tapi Nona Yu, kamu harus mengundurkan diri. Mengundurkan diri. Kamu harus patuh, kamu yang aku rekrut. Jadi semua tindakanmu, aku harus bertanggung jawab kepada perusahaan. Perhiasan ini bisa aku ganti, tapi kamu harus mengundurkan diri. Wakil Manajer Pan, terima kasih atas kebaikanmu. Tapi aku tidak yang mengganti perhiasan ini. Jadi aku tidak akan mengundurkan diri. Jelas-jelas kamu pencuri. Nona Lime, kalau kamu masih menggunakan kata curi atau pencuri untuk menuduhku, aku akan melaporkanmu karena fitnah. Sudahlah, sudah. Harus sampai ke kantor polisi baru senangnya. Aku tidak yang mengganti perhiasan ini, aku bersikap jujur. Kenapa aku takut polisi? Aku malah berharap polisi datang untuk menyelidiki masalah ini. Agar tidak ada yang jadi kambing hitam. Miss Yu, kemampuan dan bakatmu, saya yakin di perusahaan manapun, kamu pasti akan sukses. Jika kamu bersikeras melaporkan ke polisi, baiklah, laporkan saja. Tunggu dulu. Sebelum melapor, bisakah saya bertemu dengan direktur utama? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh?
Miss Yu, kondisi kesehatan Direktur Utama tidak baik. Kamu juga tahu, jika dia tahu berlian Heart of Happiness telah ditukar pasti akan sangat terpukul. Lagi pula masalah Castle seperti ini perlu dilaporkan ke kepala saya. Saya bisa memutuskannya. Saya harus melaporkan langsung ke Direktur Utama. Miss Yu, saya yakin kamu juga tahu. Direktur Utama sangat menghargai dan menyukaimu. Jika dia tahu berlian Heart of Happiness. Karena kamu ditukar. Yang membuatnya sedih bukanlah uang. Tetapi kamu telah mengecewakannya, jadi saya harap jangan muncul di hadapannya. Jika terjadi sesuatu padanya, bisakah kamu bertanggung jawab? Saya yakin saya tidak akan mengecewakan Direktur Utama. Polisi biarkan dia bertemu dengan ibuku. Maaf, salah sambung, maaf. Manajer umum, apa kamu tidak mendengar apa yang saya katakan tadi? Saya mendengarnya dengan jelas. Kamu pikir saya bodoh? Saya pikir apa yang kamu katakan sangat masuk akal. Karena sebelum dikirim ke pencucian, kamu tidak mungkin melihat Heart of Happiness. Bagaimana bisa menukarnya? Saya pikir masalah ini masih ada di dalam keluarga kita. Terima kasih Manajer Umum. Bagaimana bisakah kita pergi sekarang? Bisa bawa dulu dokumennya pulang. Baik, kalungnya harus tetap di sini. Tunggu sampai Direktur Utama menelepon langsung. Baru kalian bisa mengambil kalungnya kembali. Baiklah, begitu saja. Hanya mengganti 2 berlian, kenapa bisa heboh seperti ini? Wakil Manajer Pan, kamu juga terganggu. Direktur Utama, Heart of Happiness ini adalah perhiasan termu yang paling berharga. Dan juga maskot Sao, Ji, berliannya ditukar. Kamu bilang ini masalah kecil. Nona Yu, semua orang bilang kamu pencuri. Kamu bersikeras ingin bertemu saya, apa yang ingin kamu katakan? Saya rasa ada yang aneh dengan hal ini. Jika berlian itu benar-benar diganti, pasti itu ulah orang dalam atau orang yang dipercayai oleh Direktur Utama. Wakil Direktur Pan sudah bilang, kamu adalah orang yang paling dipercayai oleh Direktur Utama. Nona Li, saya tidak memintamu ikut campur. Yu Hansiu, jika saya katakan padamu, kode brankas keluarga saya hanya saya yang tahu. Lalu apa yang akan kamu katakan sekarang? Saya tidak yakin apakah ini benar, tapi saya pernah dengar beberapa rumor. Saya dengar ada orang kaya yang tidak membawa perhiasan termahal saat mereka pergi ke acara yang mereka bawa. Biasanya hanya replika, karena mereka merasa membawa barang asli ke acara. Sangat berbahaya, terlalu mudah untuk dirampok. Pagi ini Direktur Utama bilang pada saya, betapa pentingnya hati kebahagiaan ini bagimu. Kamu tidak akan memakainya kecuali di acara penting. Jadi saya pikir harus konfirmasi dulu dengan Direktur Utama sebelum melapor ke polisi agar tidak salah paham. Kamu memang hebat. Ibu, kenapa kamu mengganti 2 berlian itu? Ibu sudah tua, benar-benar lupa. Kalung ini dulu saya pernah rusak saat menghadiri pesta. Tidak sengaja merusaknya. Saya sendiri yang meminta tukang untuk memperbaikinya. Hansiu, maaf ya. Saya lupa memberitahumu pagi ini. Wakil Direktur Pan, kamu juga. Kalung ini milik saya sendiri, kamu malah menggantinya. Kamu ini... Ya. Saya berlebihan. Nona Li, kamu terlalu tidak objektif. Rekan kerja mengalami masalah, kamu malah menambah masalah. Wakil Direktur Pan, saya lihat Nona Li cukup cantik. Pindahkan dia ke Departemen Humas saja. Saya yang akan menanganinya. Baik Nona Yu. Dari sekarang, kamu resmi dipromosikan sebagai Sekretaris Manajer Umum. Maaf Direktur Utama, saya tidak ingin menjadi Sekretaris Manajer Umum ini. Tolong izinkan saya mengundurkan diri. Kenapa? Karena saya merasa budaya Zhao Ji tidak baik. Non Yu, nada bicaramu terlalu tinggi. Sudah berapa lama kamu di perusahaan ini, sampai berani mengkritik budaya Wakil perusahaan? Manajer Pan, biarkan dia melanjutkan pembicaraannya. Dari kejadian ini saya bisa melihat di perusahaan Anda begitu ada masalah. Yang dipikirkan bukan menyelesaikan masalah atau mencari kebenaran, tetapi menutup-nutupi dan menipu atasan. Jadi kamu ingin mengundurkan diri? Ketua, meskipun Anda telah membuktikan ketulusan saya, tapi sejak kecil sampai besar saya Yu Hansiu tidak pernah mengalami penghinaan seperti ini. Lagi pula setelah mengatakan semua ini hari ini, saya khawatir telah menyinggung Anda. Jika saya tetap di perusahaan, mungkin hanya mencari masalah sendiri. Saya harap Anda pulang dan mempertimbangkan dengan baik, baru membuat keputusan. Tidak perlu terima kasih atas kebaikan Ketua. Hansiu, ada yang menekan bel pintu. Buka pintu.
Manajer Zhao, Saya tidak familiar dengan daerah sekitar rumahmu, mencari lama baru ketemu. apa yang kamu lakukan di rumah saya? Saya sudah mengundurkan diri. Masih ada beberapa hal yang perlu diselesaikan. Boleh masuk. Han Xiu baru kemarin malam. Baru menceritakan semuanya kepada kami. Sejak kecil dia sudah punya pendirian kuat. Dan mandiri. Tapi setelah dia menceritakan kejadian kemarin, saya merasa kalian benar-benar telah menzaliminya. Ya, memang kami yang salah. Ibu saya juga mengakui itu kesalahannya. Jadi dia telah menuduh Han Xiu secara tidak adil. Dia mengutus saya khusus untuk meminta maaf kepada keluarga kalian. Ini sedikit hadiah dari beliau. Dan berharap Han Xiu bisa mempertimbangkan untuk kembali bekerja di perusahaan. Manajer Zhao, tolong sampaikan kepada ketua, saya tidak menyalahkannya. Tapi untuk kembali bekerja, mungkin tidak mungkin. Kenapa? Kalian menuduh saya mencuri tanpa melakukan penyelidikan. Itu penghinaan terhadap karakter saya. Bahkan jika saya kembali ke perusahaan, tidak ada jaminan hal yang sama tidak akan terjadi lagi. Jadi maaf. Baiklah, saya janji. Hal seperti ini tidak akan terjadi lagi di masa depan. Bagaimana untuk menunjukkan kesungguhan kami dan rasa hormat? Ibu saya bilang dia bersedia memberi Anda kenaikan gaji dan tunjangan. Pak Zhao, saya tidak bermaksud memanfaatkan situasi untuk menaikkan harga diri. Jangan salah paham. Apakah Anda sudah mendapatkan pekerjaan baru? Belum. Lalu, kenapa tidak kembali bekerja di perusahaan kami saja? Saya bilang ibu saya sangat serius. Kalau hal biasa pasti. Maaf, Apakah dia setuju? dia tidak setuju. Berikan telepon padanya, saya akan bicara dengannya. Ibu saya bilang dia ingin berbicara langsung dengan Anda. Presiden Direktur, Nona Yu, Anda tahu saya sangat sibuk. Jika diperlukan, saya akan datang langsung ke rumah Anda untuk meminta Anda kembali. Bagaimana menurut Anda? Presiden Direktur tidak perlu melakukan itu. Tapi Anda belum setuju untuk kembali bekerja di perusahaan. Nona Yu, saya akui Anda benar. Budaya perusahaan saya buruk. Saya membutuhkan talenta seperti Anda untuk bergabung. Dimulai dari Anda, saya akan memperbaiki perusahaan. Presiden Direktur saya, Han Xiu, selama bertahun-tahun, tidak ada seorang pun seperti Anda yang berani mengatakan yang sebenarnya pada saya. Langsung menunjukkan kelemahan perusahaan saya. Sebenarnya Anda menyentuh hati saya. Bisakah Anda memberi saya kesempatan? Kesempatan untuk memperbaiki kesalahan. saya. Anda pikirkan baik-baik lagi, lalu beri saya jawaban. Saya menunggu Anda kembali. Xiaoyan. Xiaoyan turun. Saya di game. Kamu masih santai aja ya? Masih lari-lari. Danian hampir diambil orang. Danian punya pacar baru. Belum tapi hampir. Ada yang mau rebut Danian dari aku. Aku kasih tahu ya nenek tua itu. Baru-baru ini, Danian direkrut 3 sekretaris. Salah satunya namanya Yu Han Xiu. Belakangan ini ada masalah, dia bilang mau resign. Nenek tua itu nggak setuju, malah suruh Danian. Suruh Danian datang ke rumahnya. Untuk minta dia balik kerja. Aneh kan? Dia cantik ya? Cantik sih, tapi nggak secantik putri kesayanganku. Badannya juga nggak sebagus kamu. Tapi menurut ayah orang ini, lumayan pinter dan licik. Kamu harus lebih cepat sedikit. Kalau nggak Danian bisa benar-benar diambilnya. Sehebat apa sih? Aku pengen lihat sendiri. Pokoknya kamu hati-hati ya. Selamat pagi, Direktur. Selamat pagi. Cari Nona Yu ya. Dia belum datang. Tidak, dia sudah datang. Sekarang lagi di kantor wakil Direktur PAN. Aku akan beritahu dia. Baik. Nona Yu, selamat datang kembali ke perusahaan kami. Performa kamu selama masa percobaan sangat baik. Kamu sekarang resmi menjadi karyawan perusahaan kami. Terima kasih. Selain itu, aku ingin mengingatkan kamu. Kamu sudah 3 bulan di perusahaan ini, pasti sudah tahu. Yang sebenarnya menjalankan perusahaan ini adalah aku.
Semoga kita bisa bekerja sama dengan baik. Maaf Wakil Direktur Pan Direktur cari Nonayu. Baik, silakan sibuk. Baik. Masuk. Selamat datang kembali, silakan duduk. Ini hadiah terima kasih dari ibuku untuk kamu. Apa ini? Lihat aja sendiri. Hadiahnya terlalu mewah, aku nggak bisa terima. Ini hadiah terima kasih dari ibuku, bukan hadiah. Aku sudah menerima ucapan terima kasihku. Bagiku rasa hormat dan ketulusan kalian adalah hadiahku. Tolong sampaikan terima kasihku kepada Direktur Utama. Yuhan Siu. Berhenti. Danian, Aku tidak boleh datang atau kamu takut aku datang dan melihat sesuatu yang tidak seharusnya kulihat. kamu ngomong apa sih ini? Hadiah terima kasih dari ibuku, kamu harus menerimanya, tidak? Apa ini? Kalung yang cantik. Cukup cantik. Aku beritahu kamu hadiah terima kasih dari ibuku jika kamu tidak menerimanya. Kamu sendiri yang kembalikan padanya karena aku tidak berani bilang. Dengar tidak aku? Danian, kenapa ibumu memberinya hadiah yang begitu mahal? Karena ini. Aku juga mau kamu juga beri aku satu. Tidak bisa. Danian, Meneer, aku pergi dulu. Kamu datang jam kerja buat apa? kamu tidak senang. Apa kamu suka sama cewek itu? Cewek besi. Direktur, hadiah ini terlalu mahal. Hadiah seberapa mahal pun, tidak sepenting bakat. Aku sangat membutuhkan bakat. Direktur, aku datang ke Zhao untuk melamar sebagai sekretaris. Sebenarnya aku tidak mengerti sama sekali tentang konstruksi. Keahlian teknis, asal mau belajar semuanya mudah. Kuncinya adalah karakter dan kepribadian. Aku heran, kenapa kamu begitu berani dan tegas? Kurasa aku hanya punya temperamen buruk. Bukan. Kurasa tanpa keinginan maka kuat. Kamu masuk perusahaan tanpa pikiran lain. Pikiran apa masuk perusahaan bekerja? Bukan hanya menjalankan tugas dan bekerja dengan baik. Ya itulah kelebihannya. Itu adalah syarat dasar setiap karyawan. Justru syarat dasar ini, banyak orang tidak bisa memenuhinya. Ada yang mencari jalan pintas, bermimpi bisa sukses dalam sekejap, dan budaya perusahaan yang kamu sebutkan benar-benar tepat sasaran. Ini adalah kekhawatiran tersembunyi perusahaan saya. Ayah Danian meninggal sejak dini. Saya sendiri yang menanggung satu perusahaan. Semua orang menunggu untuk menertawakan saya. Saya terpaksa bertindak tegas dan otoriter. Mereka diam-diam menyebut saya Ratu Cisi. Ini juga menyebabkan saya tidak bisa mendengar kebenaran. Sekarang saya tahu. Saya telah menemukan orang yang paling bisa dipercaya. Memanggilmu kembali adalah keputusan yang tepat. Saya tidak akan salah menilai orang. Baik, mari bekerja sama dengan baik. Terima kasih, terima kasih. Baik, sampai jumpa. Ngapain berdiri, ayo pergi. Meneer, bolehkah saya ke toilet? Kenapa kamu banyak urusan, pergilah. Hei cewek, tunggu, ikut main sama kami yuk. Iya, ayo. Si gadis besi lama sekali di toilet. Main bersama, kenapa tidak? Iya dong. Maaf, saya masih ada urusan. Kamu masih ada Kalian urusan. ngapain sih? Lepas-lepas ngapain sih kalian? Lepas-lepas. Pergi. Pergi sana. Pergi. Kamu baik-baik saja. Baik-baik saja. Baik-baik saja, tapi perlu bos menyelamatkanmu. Saya tidak memintamu menyelamatkan saya. Kalau saya tidak menyelamatkanmu,
Kalau besok koran dan majalah memberitakan Sekretaris Zhao Danian diperkosa lalu dibunuh, lalu lagi diinjak-injak di toilet, maka tidak akan ada yang berani menjadi sekretaris saya lagi. Kenapa ada orang yang bicara seperti kamu? Saya tahu kamu sangat membenci saya karena pertama kali bertemu. Saya sudah merusak urusanmu jadi kamu setiap hari mengganggu saya, benar kan? Bukan saya. Kalau memang begitu, mengapa kamu menolongku menyelamatkanku kembali? Bukan lebih baik tidak melihat dan tidak merasa bersalah? Kamu pikir aku mau? Aku hanya takut pada ibuku, dia memaksaku membawamu kembali ke perusahaan sebagai pengikutku. Pengikut ya? Aku akan menggendongmu pulang, tapi jangan bilang siapa-siapa. Tunggu. Jangan bilang siapa-siapa juga, oke? Sudah selesai. Kamu tertawa apa? Tertawa melihat wajahmu yang seperti serigala lihat. Malah membuat bos menggendongmu pulang, gengsi besar ya. Sudahlah, jangan bicara lagi, kamu jalan yang baik. Bantu aku mengetik dokumen, perhatikan di sini. Aku mau menerima telepon, oke? Jinsin, Itu kamu. tebak aku sedang apa sekarang? Kamu di luar. Ya, aku baru selesai kuliah. Keluar jalan-jalan dengan teman kantor. Kamu sedang makan es krim ya? Bagaimana kamu tahu? Lihatlah, kamu sekarang sedang jalan-jalan dengan teman kantor. Bisa meneleponku, aku menduga. Pasti sedang membicarakan topik yang pernah kita bicarakan kan? Kamu hebat, aku kebetulan sedang dengan teman kantor. Menceritakan kisahmu makan es krim, dia mendengarnya. Juga merasa sangat menarik, kamu ngobrol dulu, aku pergi ya. Dah, oke dah. Kamu sekarang sendirian. Ya, hari ini aku tidak ada kuliah. Kita bisa bertemu sebentar lagi. Bukannya kamu bilang kamu sibuk. Aku ada yang ingin kukatakan padamu. Aku ingin mengaku padamu. Mengaku. Sejak pertemuan terakhir, sebenarnya banyak hal yang tidak kusampaikan dengan jelas. Kamu bilang berteman. Harusnya jujur mendengar perkataanmu itu. Aku benar-benar seperti ada duri di tenggorokanku. Jadi, Oke, kamu ingin bertemu di mana? di kafe tempat kita pertama kali bertemu. Bagus, oke. Kalau begitu-begitu saja. Terima kasih Han Yun. Guang ya. Mengapa wajahmu berubah begitu melihatku? Seorang pelanggan lama yang masih perawan. Setiap hari menggangguku bikin kesal. Kamu bilang sekarang cari uang susah banget ya? Guangnya, aku duluan sibuk ya. Kok anak ini aneh banget sih? Apa-apaan ini? Katakanlah apa yang mau kamu akui padaku. Kupikir orang sibuk sepertimu kita cuma bisa ketemu seminggu sekali. Atau 2 minggu sekali. Han Yun. Kuharap setelah jujur padamu. Hubungin kira. Jujur dan terbuka. Aku tidak ingin kamu terluka. Apa sih, katakanlah? Apa pacar atau istrimu ketahuan? Kamu ketemu teman online. Aku jomblo, itu tidak bohong terus, kenapa? San Guangya yang menipumu. Aku tidak mau lagi membicarakan orang ini. Bagaimana kamu kenal Sangguangnya? Sangguangnya ada hubungan apa denganmu? Han Yun, dengar aku. Aku bukan Doraemon. Apa? Kamu bukan Doraemon. Lalu siapa Doraemon? Sangguangnya? Sangguangnya yang Doraemon. Han Yun dulu San Guangya yang menyuruhku jadi Doraemon untuk berkencan denganmu. Aku benar-benar tidak mau melakukannya, kamu coba ingat-ingat lagi. Aku pernah bilang aku bukan Doraemon. Waktu kita ketemu kamu salah mengira aku adalah dia. Aku tidak menyangkalnya, maaf. Aku tahu sekarang aku ngomong 1000 kata. Tidak bisa menebus apa-apa, tapi percayalah padaku. Aku benar-benar tidak seperti itu. Sejak kemarin dengar kamu cerita banyak baru aku tahu. Sang Guangya tidak hanya menipumu, dia juga menipuku. Kalau terus begini aku juga jadi kaki tangannya. Aku tanya sekali lagi. Kamu bukan Doraemon, Sangguangnya yang Doraemon. Iya. Han Yun, Han Yun.
Han Yun. Aku benar-benar tidak ingin buru-buru memberitahumu. Tapi aku takut kalau terlambat kamu akan lebih terluka. Jadi, Terima kasih. Terima kasih sudah memberitahu saya yang sebenarnya. maafkan aku Han Yun. Aku ingat ada 2 lirik lagu yang berbunyi seperti ini. Yang layak dikenang simpanlah baik-baik. Yang harus dilupakan jangan lagi dirindukan. Terima kasih. Nak, ayo makan buah. Aku hanya pernah dengar ada orang yang terlalu asyik membaca buku. Belum pernah lihat orang yang terlalu asyik menatap komputer. Apa kamu bertengkar dengan teman online? Atau ada hal lain? Apa ini ada hubungannya dengan Jinsin? Beberapa hari yang lalu, aku dengar kalian bertengkar. Anak itu licik sekali. Ibu takut kamu dirugikan. Ibu aku baik-baik saja. Bukannya kamu bilang mau mengajari ibu berteman online. Sekarang ajarilah aku. Ayo, ayo, ayo. Ayo kamu benar-benar tenang ya. Kak, kamu ngapain sih? Kenapa kamu tidak tanya dia apakah dia benar-benar San Guangya? Apakah dengan menghindar seperti ini bisa menyelesaikan masalah? Aku tidak menghindar. Menurutku kamu hanya takut menghadapi kenyataan. Kak, dia adalah teman online yang bisa aku ajak bicara apa saja. Aku merasa dia sangat tulus, aku tidak ingin kehilangan teman ini. Teman online yang tulus apa? Dia penipu serigala berbulu domba. Menurutku harus ada yang membuka topengnya. Kalau tidak dia akan menipu lebih banyak orang. Kak, Kalau kamu tidak berani tanya, aku yang akan tanya. Kak, Dia sudah menipumu, kamu masih tidak tega meninggalkannya. Sedang berteman di sini, ya tekan mana? Tekan mana? sudah ditekan. Setelah ditekan lalu apa? Lihatlah di sini. Kamu bisa berteman sekarang. Ada yang online. Gadis cantik. Kamu kenal dia? Ibu dia teman onlineku. Kami ada urusan lain, kali saja aku ajar ibu. Baiklah. Ibu kamu ngapain sih? Aku ingin berbicara dengannya sendirian. Kamu istirahat lebih awal ya. Baiklah, jangan lupa makan buah. Oke. Dia meninggalkan banyak pesan untukmu. Kalau tidak merasa bersalah, kenapa buru-buru? Akhirnya kamu online. Sudah 2 hari tidak ada kabar darimu. Apa kabar? Tidak baik. Ada masalah apa? Tentu ada. Aku tidak senang karena kamu. San Guangya. Kakak, Kenapa tidak berani mengaku? Benar. Aku adalah San Guangya. Lihat dia mengaku. Han Yun, dengarkan penjelasanku. Tidak ada yang perlu dijelaskan. Kamu penipu besar, menipuku berkali-kali. Kamu sangat jahat. Dengarkan, semua ini adalah kesalahpahaman. Tidak ada yang perlu dijelaskan. Kita selesai sampai di sini.
Kakak, apakah aku sangat bodoh? Sudah jelas kamu sangat bodoh. Sudahlah. Anggap saja ini pelajaran. Lain kali lebih pintar saja. Apakah kamu yang memberitahu Han Yun? Lepaskan aku, bajuku rusak, aku ada meeting siang ini. Kamu yang memberitahunya, ya apa yang kamu katakan? Jangan berpura-pura kalau bukan kamu yang memberitahunya. Bagaimana dia tahu aku adalah Doraemon? Dia menebaknya sendiri. Dia menebak, bagaimana dia bisa menebak aku tidak mengatakan apa-apa. Aku juga tidak bisa berbohong, sangguangnya, aku beritahu kamu. Aku mengingatkanmu bukan, karena takut mengerti, jangan terlalu formal denganku. Lagi pula kalau kamu tidak menyakiti hatinya, kenapa dia mengajakku keluar? Aku hanya menghiburnya untukmu. Kamu bertemu dengannya lagi ya? Dengarkan baik-baik, dia yang mengajakku. Kamu tahu dia temanku tapi kamu malah merebutnya. Aku hanya tahu dia teman online bukan pacarmu kamu. Apa-apa mau berkelahi ya? Kamu pikir tinjumu besar ya? Kalau bisa selesaikan sendiri, masalahmu dengan Yu Han Yun. Ingat baik-baik, aku tidak mengizinkanmu menyentuh Han Yun. Kamu pikir kamu siapa sampai bisa menghentikan aku? Kamu siapa, dia kok bisa ngomong gitu? Kalian udah tunangan ya, sangguangnya. Aku sama dia masih lajang kok, aku mau gimana lagi? Gila. Kamu benar-benar brengsek. Ada apa? Makanannya nggak cocok sama seleramu ya? Enggak kok, Bu. Apakah karena masalah cinta ya? Ibu tahu kok orang itu pasti akan melewati tahap ini. Ibu, ini salahku sendiri, aku yang bodoh. Sampai akhirnya dia jatuh ke tangan Jinsin. Apa sih Jinsin itu? Aku yang bikin salah paham terus-menerus. Aku yang bikin keadaan semakin kacau. Ibu, semua ini cuma salah paham. Aku benar-benar sedih. Dasar anak bodoh. Dipikir-pikir semua ini salah ibu. Kalau saja waktu itu di pameran komputer aku nggak marah-marah, kejadian selanjutnya mungkin nggak akan terjadi. Jinsin itu benar-benar pengecut. Masa ia sih mengambil kesempatan dalam kesempitan merebut cinta orang lain? Gadis Han Yun itu. Siapapun yang melihat pasti suka. Ya udahlah, anggap aja Jinsin beruntung. Aku cuma bisa menghibur diri seperti ini. Ibu. Setelah aku ngomongin ini, rasanya jadi lebih lega. Sebenarnya cewek itu benar-benar baik kok. Sekarang kalau dipikir-pikir lagi, ibu benar-benar menyesal. Guanya, kalau dia cewek baik jangan sampai dilepas. Apalagi semua ini cuma salah paham. Pasti akan jelas juga kok. Ibu. Ibu cuma mau ngajarin kamu. Jangan mudah menyerah untuk kebahagiaanmu sendiri. Kalau sudah dilepas, sudah nggak akan bisa kembali lagi. Kamu ingat nggak ibu pernah cerita tentang bibisan yang bunuh diri itu? Dia terlalu gegabah, jadi sampai nekat bunuh diri. Tapi akhirnya gimana? Suaminya masih hidup dengan baik. Dan menikah lagi dengan orang lain. Astaga. Benar-benar sudah paham. Ibu, aku hanya berpikir. Jika aku dan Han Yun tidak ada jodoh, ya sudah. Kenapa harus menyerah? Ibu seumur hidup paling benci pada mereka yang merebut cinta orang lain. Nak, tenang saja. Ibu pasti akan membantumu mengembalikan kebahagiaanmu. Silakan. Ini sini, silakan. Pan Wakil Direktur tidak datang. Dia ada di kantor memegang kendali rapat koordinasi ini. Kita pasti bisa menyelesaikannya. Kalau begitu silakan. Ini pasti tidak akan berjalan lancar, pikirkan baik-baik. Jangan biarkan mereka membangun. Lihat apa yang mereka katakan. Perusahaan investasi Bai Fei. Apakah Zhao Ji dari Shui Xiang Century juga terlibat? Kenapa dia bekerja di pihak musuh? Baguslah, aku akan menyapa. Jangan sampai rahasia terbongkar.
Semuanya. Ini adalah Zhao Manager Umum dari Zhao Ji Construction. Dewan Desa hari ini sengaja mengundang Zhao untuk menghadiri rapat koordinasi ini. Untuk mendengar pendapatnya. Dewan Desa berharap hari ini bisa mencapai kesepakatan untuk kedua belah pihak. Terima kasih banyak kepada Ketua Desa untuk kemajuan dan usaha di daerah kita. Telah memberikan kontribusi. Saya akan langsung ke intinya. Saya percaya setiap pengembang pasti memiliki konflik antara pemilik tanah dan pengembang, dan masalah posisi, tapi saya percaya selama ada komunikasi yang baik, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Saya juga berharap melalui kesempatan bertemu ini, bisa membahas harga tanah dan rumah dengan kalian semua dan berkomunikasi. Sudah mulai dibangun, ngomong apa lagi? Kalau mau bicara hentikan dulu pembangunannya. Benar, hentikan dulu pembangunannya. Saya juga sangat paham kita orang Tionghoa sangat menghargai kenangan. Semua orang berharap tempat mereka tumbuh besar. Tidak ada perubahan besar, namun kita harus memikirkan anak cucu kita jika dikembangkan nanti bisa membawa lebih banyak kekayaan bagi daerah ini dan kehidupan yang lebih sejahtera. Haruskah kita mempertimbangkan untuk mengubah situasi ini? Kami akan mempertimbangkan untuk meningkatkan kompensasi untuk kalian. Jangan berpikir bahwa uang bisa menyelesaikan segalanya. Kami mengerti masalah ini. Pengembangan kalian ini jelas merusak ekosistem. Akibatnya akan berdampak pada anak cucu kita. Sekalipun diberi lebih banyak uang, kami tidak akan menerimanya. Kami menjamin tidak akan merusak ekosistem. Kami bahkan sudah membuat area air bersih dan tempat pengamatan burung. Kalau burung air saja sudah tidak datang lagi, apa gunanya tempat pengamatan itu? Iya, proyek konstruksi, kalian langsung merusak ekosistem. Tenang saja. Dua profesor sudah memberikan bukti. Pasti tidak ada masalah sama sekali dengan hutan bakau. Hutan bakau adalah tanaman vivipar yang dilindungi di seluruh dunia. Jika kalian teruskan pengembangan ini, semuanya akan mati. Kalian tidak boleh hanya memikirkan keuntungan sesaat. Harus mempertimbangkan kepentingan anak cucu, mengerti? Betul sekali. Ada benarnya. Semuanya. Kalian terus mengatakan bahwa proyek pengembangan kami akan merusak ekosistem. Apakah kalian punya bukti lebih langsung untuk menjelaskan argumen kalian? Buktinya ya apa? Memangnya ada bukti apa? Tuntutan kami sederhana. Kami cuma curiga bahwa proyek pengembangan yang kalian bicarakan ini tidak akan merusak lingkungan di sini. Jika merusak lingkungan, maka kami tidak setuju dengan pengembangan kalian. Benar sekali. Prinsip Zhao Ji adalah segala sesuatunya dilakukan sesuai hukum. Jika penilaian dampak lingkungan ini tidak lolos, kami tidak akan mulai proyek ini. Baiklah, kalau begitu saya tanyakan lagi pada Manager Zhao. Laporan penilaian dampak lingkungan kalian di mana? Bisa diperlihatkan kepada semua orang? Ya, tunjukkan kepada kami. Baik, ayo keluarkan dan lihat semua. Laporan ini hari ini tidak dibawa. Nah, kan tidak ada. Semuanya tenang sebentar. Kami akan memastikan 100% baru mulai bekerja. Harap semyo pahak hari ini ambil sikap harmonis. Selesaikan secara damai meskipun kalian yang hadir di sini mungkin tidak percaya by Fei Company, tapi kalian harus percaya reputasi Zhao Ji, kan? Hansiu, kamu bekerja di Zhao Ji Company, apakah kamu tahu laporan penilaian dampak lingkungan kali ini? Lulus enggak? Hansiu, kamu nggak bisa bantu bos ngomong. Kita kan om-om yang lihat kamu besar. Iya, benar banget. Mereka itu penipu, iya benar. Jangan perkaya mereka, jangan emosai, jangan perkaya mereka penipu. Laporan lingkungan mana? Iya benar, bisa dikeluarin. Keluarin laporannya, iya benar, keluarin. Kok pergi sih? Bukan udah suruh orang buat tanda tangan perjanihan relokasi. Penilaian lingkungan juga udah luluskan, baru perlu manggil aku. Yuji, aku nggak percaya. Kamu udah lama di perusahaan kita. Malah bilang perusahaan ada proyek investasi ini. Kamu nggak tahu. Direktur baik banget sama kamu, malah kamu tega-teganya. Hal kayak gini Bapak cuma bilang sama tetangga. Di rumah nggak bilang sama kita, aku juga nggak nanya. Itu lucu banget. Kalian keluarga kayak apa sih? Orang tua di rumah ngapain aja nggak perlu peduli ya? Iya, nggak masuk akal. Ya udah, yang lalu biarlah. Sekarang kamu udah tahu ini, kamu harus gimana? Wakil direktur mau aku gimana? Aku tentu nggak akan suruh kamu berkhianat. Tapi aku harap kamu bisa balik bantu perusahaan ngomong. Biar proyek perusahaan cepat selesai. Maaf. Aku nggak bisa ngatur pikiran bapakku. Zhao Zong ini bisa dibicarakan nggak? Kalau gitu aku mengundurkan diri saja. Teman-teman, aku kasih tahu ya. Perusahaan paling takut sama orang kayak gini. Yang merasa punya backingan. Punya yang ngebeking gampang banget bilang mau resign. Dan minta semua orang manjain dia, Yuji ya. Perusahaan kita ini perusahaan yang punya aturan. Nggak akan karena hal kecil kayak gini maksa karyawan resign. Kamu nggak akan bikin perusahaan punya nama buruk, kan? Sudah. Nggak usah ngomong lagi.
Keluar dulu. Kalian semua dengar ya nanti rapat koordinasi. Jangan kasih tahu Yujia. Tahu-tahu baik, tahu baik, tahu-tahu baik. Direktur tahu nggak soal ini? Tahu-tahu direktur juga bilang. Bak Yu akan dipindahkan ke divisi bisnis. Dipindahkan ke divisi bisnis. Dia kan sekretaris saya di divisi bisnis. Saya tidak tahu soal itu. Ini keputusan direktur utama Zhao. Kalau dia dipindahkan ke divisi bisnis, dia harus berhubungan dengan vendor dan mempromosikan bisnis apa dia bisa. Saya juga tidak tahu. Nanti kita lihat saja kemampuannya. Seberapa besar kemampuan dia. Kalau semuanya sudah diputuskan, saya tidak perlu memutuskan lagi. Silakan saja. Hansiu sudah pulang. Cepat taruh tas dan makan. Ayah saya pulang. Han Siu. Ternyata proyek desain air ini dikontrak oleh perusahaan kalian. Kenapa tidak bilang sama ayah? Saya. Ayah tidak ingin tahu informasi apapun tentang perusahaan kalian. Tapi ayah ingin tahu apa yang ayah perjuangkan, kamu harus bilang sama ayah. Saya. Kenapa kamu begitu sama ayah? Sudah anak perempuan baru pulang kerja. Sudah capek kamu masih cerewet. Lihatlah anak ini sudah besar. Semuanya disembunyikan, apa saya salah? Dari kecil sudah begitu kamu kan tahu. Lagi pula Hansiu itu pintar. Kita harus mengikuti kemauannya. Kamu mau dia ngomong jujur, jangan dipaksa. Sifat keras kepalanya itu. Kayak ibunya. Kamu ngomong apa, anak ini kan saya yang besarkan. Kalau mau marah-marah sama saya saja. Maksud saya sifat dasarnya. Masih ngomong mana ada anak yang lahir. Langsung ngerti sopan santun. Semua itu karena didikan. Sudah saya tidak ngomong lagi. Barusan Hanyun telepon, bilang tidak pulang makan. Sudah tahu. Han Siu. Kamu harus sampaikan ke perusahaanmu. Ini semua untuk lingkungan daerah. Jangan sampai mereka melakukan hal yang tidak bermoral. Kamu juga harus berada di pihak ayah. Ayah, bukan aku tidak berada di pihakmu. Bukan aku tidak memberitahumu. Sejujurnya aku juga baru tahu hari ini. Perusahaan kami yang menangani kasus Water Century. Dan setelah rapat koordinasi hari ini, wakil direktur kami di depan semua manajer senior membentakku dengan sangat kasar. Mereka menyalahkanku karena tidak memberitahu mereka. Kamu adalah ayahku. Lalu apakah kamu tidak bilang pada mereka bahwa kamu tidak tahu? Aku sudah bilang tapi tidak ada gunanya. Dia bahkan menyuruhku kembali untuk membujuk ayah. Bilang perusahaan sudah menginvestasikan puluhan juta. Aku bertanya, sebenarnya kamu berada di pihak siapa? Ayah, sekarang aku tidak punya kemampuan untuk membantu siapapun. Karena mereka sudah memindahkanku ke departemen bisnis. Mereka sudah memindahkanku ke departemen bisnis. Dipindahkan ke departemen bisnis, bukankah itu sangat melelahkan? Hansiu, lalu apakah kamu masih bisa bertahan di perusahaan itu? Kamu sedang baca buku apa sih sampai serius sekali? Sedang apa? Teknik berbicara Tik Black. Iya, karena harus berbisnis. Setidaknya harus tahu sedikit. Kakak kamu sudah cukup hebat dan menakutkan. Kamu masih baca buku ini. Aku menakutkan dan hebat di mana? Kamu terlalu naif sampai-sampai online saja bisa tertipu. Tidak, aku sedang berpikir. Aku dan dia kenalan lebih dari setahun yang lalu di internet. Waktu itu belum ada proyek pengembangan Waterworld. Dia seharusnya tidak menipuku. Saat itu berbeda dengan sekarang. Meskipun dia tidak tahu waktu itu, tapi kemudian dia menemukan ada hubungan kepentingan, lalu memanfaatkan kepercayaanmu padanya untuk menipumu. Mengerti tidak? Melihatmu seperti ini, kemungkinan besar kamu masih menyukainya.
Ini adalah area pegunungan yang akan dikembangkan oleh perusahaan kami. Pelajari dengan baik. Aku akan menjelaskan sedikit. Di sini adalah tempat wisata. Potensinya tak terbatas, kerjakan dengan baik. Aku percaya dengan kemampuanmu. Kamu bisa menghasilkan banyak uang untuk perusahaan. Zhao pasti akan terkesan denganmu. Terima kasih atas promosi dari Wakil Presiden Pan. Ada hal lain yang perlu diinstruksikan. Tidak, kamu bisa pergi sibuk. Terima kasih. Ayah kamu hebat sekali. Kamu mengirimnya ke tempat yang jauh untuk urusan bisnis. Mendaki gunung saja bisa membuatnya kelelahan. Itu pantas untuknya. Lagi pula ayah melakukan ini semua untukmu. Ayah, aku tahu kamu sangat baik padaku. Aku sangat-sangat mencintaimu. Baiklah, jangan manjat tugas yang ayah berikan. Kamu juga harus lebih cepat pegang erat-erat Danian. Jangan by Arkan Jalari. Aku tahu. Sebenarnya aku sudah sangat berusaha. Tapi Danian selalu tidak bisa ditebak. Mungkin ini karena kalian selalu bertemu secara rahasia. Kalian berdua tidak pernah terlihat bersama secara terbuka. Di tempat resmi apapun. Jadi nenek tua itu menutup sebelah mata terhadap kalian berdua. Seolah tidak melihat. Lalu apa yang harus kita lakukan? Biar aku pikirkan dulu. Bagaimana kalau aku mengadakan tur tim perusahaan untuk mengubah hubungan kalian berdua dari tersembunyi menjadi terlihat jelas, sehingga semua orang di perusahaan tahu kalian adalah pasangan. Bisakah aku mendaftar kelas ritme? Bisa. Sekarang kami sedang ada promosi. Murid baru bisa mencoba gratis 2 kali kelas. Bagus, bisakah aku memilih guru? Tentu saja kamu bisa memilih. Yang ini Yu Hanyun bisa-bisa. Terima kasih sama-sama. Bagaimana kalau aku nanti langsung mendaftar? Baik. Nak, aku di pusat ritme. Cepat kemari. Hanyun sedang mengajar cepat. 4 gerakan yang dipelajari di kelas lalu semangat. Perhatikan ketukanku. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gerak 2, 3, 4. Baju kuning, baju kuning. Apa yang terjadi? Kalian istirahat dulu. Istirahat dulu. Kamu tidak apa-apa, aku lihat kamu terluka di mana. Terluka di mana? Ayo ke rumah sakit dulu, bangun. Enggak bangun. Kamu? Tante? Kok aku merasa familiar ya sama kamu? Kamu mamanya Sangguangnya ya? Aku? Ya, aku mamanya Guangnya. Waktu itu di pameran komputer aku salah paham sama kamu. Aku mau minta maaf sama kamu. Kamu datang buat anak kamu ya? Iya. Aku nggak tega lihat anakku menderita kayak gini. Anakku itu orangnya jujur loh. Kasih dia kesempatan dong. Aku nggak ada kesempatan buat dia. Nona Hanyun. Anakku Guangnya sebentar lagi datang. Biar dia jelasin lagi sama kamu ya. Tante, lepasin aja. Tunggu bentar tante, tunggu bentar. Lepasin tante, tunggu bentar lagi. Hanyun. Guangnya buruan kejar bodoh kamu. Hanyun, dengerin penjelasanku dong. Oke, aku kasih kamu 10 menit cepetan ngomong. Waktu ketemu kamu di toko komputer, aku langsung tahu kamu cewek cantik. Aku juga nemuin alamat rumah kamu. Aku takut kamu bentrok sama mamaku. Makanya aku nggak berani ngaku kalau aku Doraemon. Kalau gitu kamu malah lebih jahat. Kita udah kenal lama di internet, masa kamu nggak ngerti aku? Masa kamu pikir aku orang yang picik? Aku yang bodoh. Aku malah mikirin ngasih bunga cara kuno banget. Tapi aku nggak tahu kalau keluarga Yu ada hubungan sama Century Waterfront. Terus aku pergi ke komplek buat ngerapiin lampu jalan. Aku juga nggak ada niat jahat kok. Sekarang anak umur 3 tahun aja. Nggak bakal percaya sama omongan kamu. Kalau aku ada niat jahat sama komplek, aku nggak bakal ngeluarin uang segitu. Mending aku bakar kompleknya biar semua pada pergi. Siapa tahu kamu masih ada niat jahat lain. Kalau kamu maksa bilang aku ada niat jahat, aku cuma nggak mau kamu tinggal di tempat yang penuh maling dan Yu nggak merasa aman. Aku cuma mau lindungin cewek yang aku sayang, itu niat jahatku. Siapa yang percaya omongan kamu? Waktu itu kamu suruh Jinsin pura-pura jadi Doraemon. Tipu aku terus-terusan. Aku takut kehilanganmu.
Lagi pula Sangguangnya, sudah kamu benci. Kalau Doraemon juga kamu benci, buat apa aku hidup? Hidup aja udah gak ada artinya, ngapain kamu ganggu aku? Udah deh, mau maju mundur sama aja. Bagaimanapun juga harus ngomong jelas. Kalau kamu salahin aku sampai mati, aku juga rela. Kamu kok lebay banget sih, kayak lagi main sinetron. Masalah kecil aja kamu jadi ribut. Kalau kamu cuekin aku, pasti nyawa aku udah gak ada. Jangan manis-manis deh, aku gak percaya. Kenapa kamu gak percaya kalau gitu? Kamu cari detektif swasta buat selidiki aku. Gak masalah, aku yang bayar. Kamu lihat aku udah kasihan, maafin aku dong. Kasih aku kesempatan lagi. Lepasin aku gak peduli. Kalau kamu gak maafin aku gak akan lepas, kita gini aja terus. Kamu cowok gede gini gak malu apa? Aku gak takut, malu apaan sih? Gimana kalau kamu kasih aku nomor HP kamu? Jangan makin lancang deh. Jinsin. Besok makan masakan Italia. Besok aku ada kuliah. Lusa. Lusa aku ada acara keluarga, udah deh gak ngomong lagi ya. Sekian dulu, bye. Kenapa dengerin aku nelpon di depan pintu? Pacaran gak adalah? Teman biasa aja. Apa sih yang bikin kamu seneng banget? Gak ada apa-apa, gak ada. Anak udah gede pasti butuh ruang sendiri. Yang penting dia seneng meskipun itu rahasia. Tetap aja rahasia yang bahagia. Kita gak usah terlalu banyak campur tangan. Nunggu telepon ya, sinyal di rumah bagus kok. Ada terobosan besar ya? Belum tentu, aku punya ibu yang baik banget. Kasih aku keberanian dan semangat. Bantu aku buat cari kesempatan bagus banget. Nak, ayo makan. Mama. Hansiu, kenapa kamu di sini? Kak Chen, aku lagi dinas kamu. Aku lagi ikut tur grup kantor. Tour group. Iya, Kenapa datang ke tempat yang terpencil begini? itu ide direktur utama, dia suka mendaki gunung. Jadi kita menginap di hotel di atas gunung. Oh, begitu. Tidak menyangka kamu juga menginap di sini, kebetulan sekali. Iya, Semua orang dari kantor sedang bernyanyi. Mau ikut bersama kami? aku. Tidak, aku agak lelah, mau istirahat dulu. Ayo dong, biar semua senang. Ikut saja, temani aku ya. Ayo nyanyi sebentar. Main sebentar. Baiklah, aku taruh barang dulu. Oke, aku tunggu. Baiklah, baiklah. Semuanya angkat gelas kalian. Ayo, ayo aku. Ini kurang asik. Tolong ambilkan itu untukku. Aku mewakili ibuku, yaitu Direktur Utama. Terima kasih untuk semuanya. Atas usaha kalian selama ini untuk perusahaan. Terima kasih, ayo bersulang. Terima kasih semuanya, bersulang. Ayo kita bersulang. Kalian tolong pilihkan lagu duet pria wanita. Baiklah, baiklah. Aku tahu. Biarkan aku, kamu tidak bisa aku saja. Minum sedikit alkohol sudah begini. Hansiu, kenapa tidak bernyanyi? Ayo, aku temani kamu minum. Tidak usah. Ayo. Cepat masuk. Jangan pedulikan aku, kalian pergi saja. Baiklah, kamu istirahat dulu, kita pergi, biarkan dia istirahat sebentar. Oke.
Danian, aku sudah kembali ke kamar. D1091 kamu datang ke sini, oke? 109 ya. Oke, segera datang. Sampai jumpa. Seratus sembilan. Buka pintu. Bangun dong. Kamu baik-baik saja. Mending cari Kak Chen saja. Jangan dong kau ajak teman kantor datang. Nanti lihat kita berdua kayak pasti gini. Bakal salah paham.